Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Gadgetika Modif Konsep. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ini ya. Sebelum kita melakukan modif klep besar ya, atau klep lebar, atau maksudnya itu klep diganti dengan ukuran yang lebih besar dikarenakan piston sudah di bore up ya, atau mengikuti diameter piston. Itu ada hal penting yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang bentuk kubahnya ini bikin seperti apa. Jadi ini nanti hubungannya sama bentuknya piston ya. Jadi kita lihat dulu bentuknya piston itu seperti apa, nanti kompresi yang kita inginkan itu berapa. Nah itu baru kita nanti melakukan modif ini. Jadi enggak apa ya, kalau modif ini memang baiknya seperti itu. Perhatikan dulu pistonnya, model pistonnya jenong ataupun datar flat ya, atau gimana. Nanti ini hubungannya tentang bentuk kubah ruang bakarnya harus seperti apa. Oke, yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa tekan juga loncengnya biar gak ketinggalan video saya terbaru lur. Langsung saja lur ya. Oke lor, jadi ini tak perlihatkan dulu ya untuk bentuk pistonnya. Bentuk pistonnya ini seperti ini. Jadi ini pistonnya udah bawaan dari sana ya, ini dari dulur kita dari luar pulau, mesin Versa ya, atau MP Mono. Nah ini kita memang apa ya, kerjakan untuk modif di bagian kop saja. Untuk piston ini enggak diganti, dan sebelumnya klep masih standar untuk kop ya. Dan ini saya tunjukkan untuk posisi pistonnya. Jadi pistonnya flat ya, rata, kemudian dia agak masuk dikit ya. Nah stroke memang masih standar seperti ini ya, nah, rata gini. Nah ini nanti untuk modif bentuk kubah ruang bakar itu seperti apa yang pas. Ini untuk diameter piston 70 lur ya, diameter pistonnya 70, bentuknya flat seperti ini. Oke, sekarang kita perhatikan, kita bahas dulu yang masalah bentuk kubah ruang bakarnya ya. Oke, jadi untuk bentuk piston tadi ya, bentuknya flat rata dan agak mendem sekitar berapa, itu paling sekitar 0,8 mili ya, mungkin hampir nggak ada 1 mili lah, mungkin mentoknya 1 mili. Nah ini sebelumnya kan klepnya kan pakai standarnya ukuran ini, ukuran 30 kalau nggak salah ya, untuk bawaannya Versa ya 30. Ini sebelumnya pakai ini, jadi pistonnya ukuran 70 tapi klep masih standar. Dan sekarang kita ganti dengan ukuran yang idealnya dengan diameter piston ya. Kita pakai ukuran 34 ini ya, 3429 nanti ini klepnya. Kita pakai BRT karena pistonnya itu kan 70, kalau kita ambil 50% kan sekitar 35. Nah 35 kita pakai aja yang 34, ini sudah masuk ideal ya. Nah ketika kita sudah ganti klep ini kan dirubah sudut lur kemarin. Nah ini sudah memang dirubah ya, ada pengelasan di pupuk bagian sininya, dalamnya sini. Kemudian untuk busi, nah lubang busi ini juga kita geser agak keluar loh, karena natap bagian sini untuk busi ya, terlalu mepet, akhirnya kita pupuk juga. Nah ini kita bikinkan lubang baru, ini belum kita rapikan ya. Nah akhirnya kita geser karena memang terlalu mepet ke sini ya, kita geser sedikit. Untuk porting juga belum jadi nih lur, nah, belum kita rapikan porting. Nah kembali ke pembahasan tentang bentuk kubahnya. Nah di sini itu kan ini agak tebel lur. Nah ini agak tebel ya, sebenarnya kan bisa kita ratakan dengan klep ini hampir rata. Nah, ini seolah-olah kan klepnya agak mendem lur. Nah sebenarnya bukan klepnya yang mendem ya, yang ini udah rubah sudut. Kalaupun kita ratakan seperti kop standar itu bisa, cuma
kemarin kan kita itu pistonnya flat, jadi kita terpaksa harus ini bikin agak tebal bagian sini biar tujuannya kompresi agak padat. Jadi maksudnya padat itu ya sesuai yang kita inginkan. Nanti kompresi saya bikin sekitar 10 sampai 11 lah di situ. Untuk harian saya biasanya pakai di angka 10 sampai 11,5. Kalau maksimalnya 11,5 itu menggunakan BBM Pertamax biru. Nah, saya biasanya kisaran segitu kalau untuk harian. Nanti karena pistonnya tadi flat, akhirnya kita bikin seperti ini. Jadi ruang bakar biar agak sempit, volumenya agak sedikit, biar kompresinya bisa tepat. Kalau kita bikin rata, kemudian ini kubahnya biasa, jadi volume di ruang bakar ini kan jadi banyak, otomatis nanti kompresinya akan menurun. Nah, akan menurun dari sebelumnya ya lur, karena sebelumnya kan kubahnya kan kecil pakai klep kecil. Nah, kan pistonnya besar, itu nanti akan perbandingan luasnya kan semakin besar gitu loh lur. Jadi ruang bakar ini kecil, piston besar itu kompresi akan jadi lebih besar. Nah, kalau kita nggak bikin seperti ini, kalau misalnya kita ratakan di kubahnya sini, ini nanti kompresi akan menurun. Makanya di bagian sini ini kita bikin tebal, jadi biar ruang kubah di ruang bakar ini semakin sempit. Kalau misalkan pistonnya itu sudah jenong, misalkan jenong ya, ngerti kan ya, piston dom mungkin sudah beda lagi dibentuknya. Di sini kita bikin seperti standar, hampir seperti standar ya, kita ratakan, itu enggak masalah karena memang pistonnya sudah jenong. Jadi sebagian jenongnya kan masuk di ruang bakar sini, jadi mempersempit ruang bakar sini, akhirnya kan kompresi bisa lebih padat. Nah, karena di sini pistonnya itu flat atau rata, maka setelah ketika melakukan modif klep besar, pembentukan kubah di ruang bakar itu seperti ini. Jadi dipersempit ya. Sini ada squeeze-nya juga ini. Jadi menyesuaikan. Jadi ketika kita mau modif klep besar ya, itu kita lihat dulu pistonnya, bentuk pistonnya. Kecuali kalau memang kita melakukan modif klep itu dibarengi dengan penggantian piston. Nah, itu kita lain lagi. Jadi nanti kita bikin piston yang dom ya, kemudian ini kita bikin yang rata, kita bikin dulu kubahnya, kita jadikan kubah dulu biar jadi dulu ya, kemudian baru kita menentukan rasio kompresi dengan cara membentuk di domnya piston. Jadi kita bubut sedikit-sedikit, nanti kompresinya kita ukur pasnya berapa. Jadi seperti itu kalau kita mengganti berbarengan dengan piston. Jadi kita jadikan dulu kubahnya biar kubah ini juga maksimal. Jadi seperti itu. Tapi kalau pistonnya sudah diganti besar, baru kita modif klep besar, yaitu berarti kubahnya yang harus ngikuti pistonnya, harus ngikuti model pistonnya. Jadi seperti itu lur ya. Dan ini tinggal morting aja, merapikan bagian portingnya ya. Ini belum kita rapikan kemarin. Ini nokenanya juga BRT nanti. Apalagi ya, pokoknya intinya ya itu. Cuma kan apa ya istilahnya itu, kalau dibikin seperti ini memang ada sedikit kekurangan lur ya, karena kan posisinya kan klepnya agak masuk lur ya. Jadi ketika ini gas masuk itu agak ada bagian yang nabrak di saya, gas yang nabrak di sini ya, bagian dinding sininya. Nah, itu kekurangannya, sedikit kekurangan. Karena mau gimana lagi, karena memang pistonnya sudah jadi seperti itu, jadi kita mengutamakan di rasio kompresinya, karena sangat pengaruh loh rasio kompresi. Kalau terlalu padat nanti juga nggak enak di putaran atas, kalau terlalu rendah nanti ya putaran bawahnya juga kurang enak. Makanya ya mau nggak mau kita harus modif di sini seperti ini. Oke loh, jadi itu tadi ya pembahasan tentang sebelum kita melakukan modif klep besar atau klep lebar ya, menentukan bentuk kubahnya itu bikin seperti apa yang sesuai dengan bentuk piston dan rasio kompresi yang tepat ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.
Jika ada masukan atau kurang lebihnya, monggo dicantumkan di kolom komentar lor ya. Kita sharing bareng-bareng. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.